Kita simak bersama Mau'izatul Hasanah oleh Al-Habib Ahmad bin Abdullah Latos. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para habaib yang saya hormati, saya ta'zimi dan saya muliakan, wabil khusus Al-Walid Al-Habib Abdurrahman bin Muhdar Asgaf, Al-Habib Ahmad bin Uthman Al-Aidrus, Al-Habib Salim Al-Jufri, semua para habaib, para kiai, para alim, para ustaz yang semuanya saya hormati dan saya muliakan. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak menghormati rasa penghormatan saya, tidak menghormati rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Sahibul majlis Al-Ustaz Jauhadi yang saya hormati dan saya muliakan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama kita membaca maulid, membaca salawat, membaca qasidah, memuji baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas hadir kita semua di sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mudah-mudahan langkah kaki kita semua dari rumah masing-masing menuju ke tempat yang mulia ini mudah-mudahan menjadi amalan salihan makbulan, amal soleh, amal ibadah yang akan dibalas dengan beberapa kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, ibarat daging ayam, sampeyan semua sudah makan pahanya, kemudian juga sudah makan dadanya. Yang tersisa adalah ceker. Ngerti ceker sampean? Ngerti napa mboten? Saya itu tadi datang sampai Indramayu tepat adzan Isya, alhamdulillah di Masjid Agung Indramayu. Sempat saya mendengar pengajian di Masjid Islamic Center Indramayu menggunakan bahasa Jawa. Saya tanya sama teman saya, Indramayu tapi ngajine bahasa Jawa. Ki angger aku engko ceramai bahasa Jawa kira-kira paham napa mboten? Paham napa mboten? Mudah-mudahan paham. Amin Allahumma. Kita semua dikumpulkan oleh Allah di tempat ini atas dasar cinta kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Busiri dalam qasidah burdahnya beliau mengatakan mahattanin nusha lakin lastu asma'uhu
innal muhibba 'anil 'udzali fi somami. Kita dinasehati dengan beberapa nasihat. Yang mau datang maulid pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Tapi nasihat-nasihat tersebut tidak didengar. Kenapa? Karena kita sudah betul-betul rindu, kangen, bronto, cinta terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang pecinta, seorang perindu ketika dinasehati tidak mempan, itu yang namanya apa? Nasihat. Sudah kita doakan bersama tadi, mudah-mudahan virusnya cepat hilang. Amin Allahumma. Segera lenyap dari dunia ini. Amin Allahumma. Kalau di Tegal saya sering menyebut virusnya dengan virus konora. Virus apa? Di Indramayu namanya apa? Namanya apa? Kalau di Tegal saya sering menyebut virus konora. Kon apa? Kon apa? Konora. Kenapa disebut konora? Ya, karena dengan sebab virus ini kita semua konora Jumatan. Konora Jumatan. Di mana-mana Jumat disuruh libur. Konora sholat jamaah. Konora ngaji. Konora muludan. Gina nggih? Konora jamiahan, ketemu saudara muslim, konora salaman. Gina nggih? Namanya apa? Kalau di Tegal namanya konora. Gak tahu kalau di Indramayu. Sama apa beda? Sama apa beda? Saya nanya sama Ahmad, ya Habib, maulid banyak sekali yang hadir ya Habib, insyaallah khair. Mudah-mudahan dengan kita membaca sholawat, membaca qasidah, memuji baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang terkena penyakit. Amin Allahumma. Disehatkan semua jasmani dan rohani kita semua. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, tadi Habib Ahmad mengatakan selesai jam 11. Ini masih ada waktu sekitar 1/4 jam. Sudah ada kitab yang saya pegang. Kitab ini berjudul kitab Al-Afdolus Sholawati ala Sayyidi Sadat, yang dikarang oleh Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Berisi kurang lebih 70 sighat sholawat. Sighat sholawat dari beberapa ulama, beberapa a'immah, dengan riwayat dan juga fadilah masing-masing sighat sholawat. Tidak mungkin kalau saya menjelaskan 70 sholawat ini dalam satu majelis. Hanya mungkin sebagian saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk bekal kita semua pulang ke rumah masing-masing. Amin Allahumma. Yang pertama adalah sholawat pertama yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitab Afdolus Sholawat ini dikenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Sholawat apa? Ibrahimiyah. Hafal apa betul? Hafal apa betul? Setiap hari insya Allah kita baca sholawat Ibrahimiyah. Kapan kita baca? Ketika kita sholat, entah itu sholat fardu atau sholat sunnah, insya Allah di tahiyat akhir atau tasyahud akhir kita membaca sholawat yang dikenal dengan istilah nama sholawat Ibrahimiyah. Mari bersama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum Majid. Itu adalah sholawat apa? Ibrahimiyah. Rasulullah mengajarkan sighat sholawat ini kepada para sahabatnya tanpa embel-embel kalimat sayyidina, tanpa ada kalimat as-siyadah. Hanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Terus kenapa kemudian kita menambah daripada lafaz sayyidina, ditambah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Al-Imamur Ramli, Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli, pengarang kitab Nihayatul Muhtaj, syarah kitab daripada Minhajut Talibin, beliau mengatakan sebagai ta'adduban, adab kita bersama terhadap Rasulullah tidak langsung memanggil namanya, tapi diembel-embeli, ditambahi dengan asyiyadah. Seumpama kita terhadap orang tua kita saja memanggil namanya langsung kurang ajar, apalagi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tambah dengan sayyiduna, kita tambah dengan nabiyina, kita tambah dengan habibina, ya, tidak menjadi masalah. Adapun kemudian ada yang mengatakan Nabi mengatakan la tusayyiduni fi shalah, itu adalah hadis batil, hadis maudhu, hadis palsu. Dilihat dari sisi secara ilmu sorof itu sudah salah. Kalau larangan adalah la tusayyiduni fi shalah, jangan kalian sebut aku dengan sayyid atau siyada dalam sholat, itu salah kalimatnya seperti itu. Menandakan itu bukan kalam Nabi, bukan makalah Nabi, bukan dawuhnya Nabi. Kalau diperhatikan sayyid itu dari kalimat sada yasudu. Kalaupun ada perintah Nabi, otomatis ada, kalau ada larangan Nabi, otomatis Nabi akan mengatakan la tusawwiduni, bukan la tusayyiduni. Menandakan hadis ini adalah hadis apa? Hadis palsu, hadis batal. Sing gawe hadis kiye goblok. Gini apa nggih? Kurang belajar sorof. Jadi penambahan lafaz sayyidina dalam sholawat tidak menjadi masalah sebagai bentuk adab kita, sebagai bentuk daripada tata krama kita, akhlak kita, memanggil daripada junjungan kita Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada apa dengan sholawat Ibrahimiyah? Sholawat Ibrahimiyah ini merupakan afdalu sighatis sholah, sighat sholawat yang paling afdal, yang paling utama. Artinya bagaimana? Kalau seseorang bersumpah atas nama Allah, orang bersumpah demi Allah saya akan melafadzkan sholawat yang paling afdal, maka mau nggak mau dia harus membaca sholawat Ibrahimiyah. Kalau seumpama dia membaca sholawat yang lain, dia belum bebas dari sumpahnya. Membaca sholawat nariyah belum bebas, membaca sholawat azimiyah belum bebas, membaca sholawat fatih belum bebas daripada sumpahnya, karena dia belum membaca afdalu sighatis shalah, atau afdalnya daripada sighat membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat Ibrahimiyah adalah sholawat yang paling afdal dilihat dari sisi sighatnya. Ada yang memang mengatakan para ulama afdal daripada sholawat bukan Ibrahimiyah, tapi sholawat yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Diterangkan oleh Al-Imam Muhammad Asy'arbin Al-Khatib satu cerita dari Al-Imam Al-Asbahani. Beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Satu ketika aku bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita Imam Al-Asbahani. Kemudian mumpung ketemu dengan Rasulullah, dia bertanya banyak hal. Di antara pertanyaannya hal yang terkait dengan Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris radhiyallahu anhu. Apa yang dia katakan, yang dia tanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibnu ammika Muhammad bin Idrisa radhiyallahu anhu hal khassastahu bi syai'in. Ya Rasulullah, saudaramu Al-Imam Syafi'i merupakan cucu daripada Sayyid Abdul Manaf. Artinya nasabnya Rasulullah dengan nasabnya Al-Imam Syafi'i nyambung, sama-sama nyambung kepada Sayyid Abdul Manaf. Kalau Rasulullah Muhammad
bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Tapi kalau Imam Syafi'i nyambungnya sampai ke Sayyid Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Artinya sama-sama ahlul bait. Karena ahlul bait adalah kullu mu'minin min Bani Hashim wal Muttalib. Setiap orang mukmin dari keturunan Bani Hashim dan Muttalib. Sedangkan Rasulullah dari Bani Hashim, Al-Imam Syafi'i dari Bani Al-Muttalib. Ya Rasulullah, Al-Imam Syafi'i imam kami, hal khassastahu bisyai'in. Apakah engkau beri perhatian khusus? Apakah engkau memberikan fasilitas khusus untuk Imam Syafi'i? Dijawab oleh Rasulullah, na'am, sa'altu rabbi alla yuhasibahu. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak menghisab Al-Imam Syafi'i. Ditanya, sebab apa ya Rasulullah, kok kenapa Imam Syafi'i engkau mintakan kepada Allah tidak dihisab? Fa innahu kana yusalli alayya salatan lam yusalla alayya mithluha. Karena Imam Syafi'i pernah membaca satu solawat, dan solawat ini ditulis dalam khutbah daripada muqaddimah kitab risalahnya Imam Syafi'i, yang mana belum pernah ada orang membaca solawat dengan solawat tersebut. Wa ma tilka shalah ya Rasulullah, solawat apa yang dibaca oleh Imam Syafi'i? Beliau mengatakan salawat yang dibaca Imam Syafi'i yang menjadikan Imam Syafi'i dimintakan oleh Rasulullah langsung pada Allah untuk tidak dihisab adalah salawat Allahumma salli ala Muhammadin Allahumma. Ini yang cerita Rasulullah dalam kitab ini. Dalam kitab apa namanya? Mughnil Muhtaj. Dia mengatakan Allahumma salli ala Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kullama ghafala an dzikrihil ghafilun. Kita tambahi dengan tambahan Sayyidina. Monggo bersama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kullama ghafala an dzikrihil ghafilun. Dengan sebab bacaan salawat ini yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, Rasulullah meminta kepada Allah supaya tidak menghisab Al-Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dengan kita membaca salawat tadi, kita semua akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hisabnya. Amin Allahumma. Kita termasuk golongan sepertiga umat yadkhulunal jannata bighairi hisab. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Jadi salawat yang paling afdal alal itlaq indal Imam Nawawi wa sawwabahu fir raudhah adalah salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah. Kalau ada orang mengatakan kepada istrinya seperti ini. Seumpama seorang perempuan mempunyai istri bernama Zainab. Ya Zainabu, wahai Zainab, kalau kamu tidak membaca salawat kepada Nabi dengan afdalis shalah, kalau kamu tidak membaca solawat dengan solawat yang paling afdal, fa anti tolik, kamu saya talak. Maka supaya Zainab ini terbebas daripada talaknya suami, dia mau nggak mau harus membaca solawat Ibrahimiyah. Kalau ternyata yang dibaca adalah solawat yang lain, Zainab tetap tertolak. Karena yang digantungkan, yang ditaklek adalah kalau kamu tidak membaca solawat afdalis solawat yang paling afdol, maka kamu tertalak. Jadi yang bisa menyelamatkan talaknya tidak lain adalah sighatus shalah yang bernama salawat Ibrahimiyah. Dan mudah-mudahan dengan kita memperbanyak sholat sunnah kita setiap hari, dengan kita sholat di akhir daripada sholat kita, tasyahud kita, tidak lain kita memperbanyak bacaan salawat Ibrahimiyah. Kita membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang membaca satu kali salawat saja kepada Rasulullah, hadis sahih, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku dengan satu kali solawat, satu tok, yang akan membalas salawat kita bukan Rasulullah, bukan Nabi Muhammad, tapi langsung yang membalas salawat kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan balasan salawatnya Allah bukan satu,
Kita membaca satu bukan dibalas satu, tapi kita membaca satu kali sholawat, balasan dari Allah 10 kali sholawat. Dan harus kita ketahui bersama, isi sholawatnya Allah, isi balasan sholawatnya Allah, artinya Allah Ta'ala memberikan rahmat dan maghfirah. Satu rahmat dan maghfirah dari Allah sudah lebih dari cukup untuk kita. Tapi betapa dahsyatnya sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang membaca satu kali sholawat dibalas oleh Allah dengan 10 kali sholawat. Artinya Allah Ta'ala memberikan 10 rahmat dan 10 ampunan bagi setiap orang yang membaca sholawat sekali kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majlis ini sudah berapa kali kita bersolawat? Dari mulai ba'dal isya kita berkumpul, kita membaca maulid, kita membaca sholawat, kita membaca qasidah, lantunan-lantunan sholawat, tidak lain. Kita insya Allah dan yakin seyakin-yakinnya kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang betul-betul diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Amin Allahumma. Akan dikumpulkan bersama dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrat Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. Sebelum saya tutup, ini ada satu keterangan luar biasa tentang salat Ibrahimiyah yang tadi saya lupa. Dijelaskan bahwa wa dzakara ba'dhum, dijelaskan oleh sebagian ulama, anna qira'ataha alfa marratin, bahwa membaca sholawat Ibrahimiyah 1000 kali. Berapa? 1000 kali. Tujibu ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan garansi bisa melihat Nabi, garansi bisa bertemu Nabi, garansi bisa bermimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Bisa melakukan 1000 kali membaca sholawat Ibrahimiyah. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.